Coba dibaca mulai dari Rafa. Dari ayat yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering sekali diperhadapkan dengan berbagai aturan, baik yang ada di rumah, sekolah, gereja maupun tempat-tempat lainnya. Peraturan merupakan kesepakatan antara ketertiban dan keteraturan dalam konteks tertentu sesuai dengan fungsinya. Jadi tujuan dibuatnya peraturan ialah untuk menolong manusia mencari fungsi sesuai dengan kesepakatan yang ada. Oleh karena itu, peraturan menjadi hal yang penting untuk diikuti dan ditaati. Oke, baca sama Audrey. Namun dalam konteks Matius 12 ayat 1 sampai 14, peraturan mengenai pengurusan hari Sabat sudah melenceng dari fungsi dan tujuannya. Hari Sabat yang semula dianugerahkan Allah untuk menjadi hari istirahat bagi umatnya setelah 6 hari bekerja, tidak lagi dihayati sebagaimana mestinya. Sabat yang diberikan Allah untuk meringankan beban umat justru seolah menjadi beban baru bagi mereka. Hal itu terjadi karena orang-orang hanya terpaku pada aturan Sabat yang kudus tanpa lagi memperhatikan alasan mengapa Sabat itu dikuduskan. Disinilah Tuhan Yesus mengembalikan fungsi Sabat sebagaimana seharusnya. Sabat diciptakan oleh manusia, bukan manusia bersabat. Maka yang harus diutamakan ialah kemanusiaan, bukan sekadar aturan. Kasih dan kepedulian harus demi kepentingan manusia harus lebih diutamakan daripada sabat. Oke, Cica. James menaati aturan merupakan hal yang penting, apalagi mengenai aturan dan hukum Tuhan. Dengan menaatinya kita tidak akan tersesat. Tetapi yang jauh lebih penting daripada sekadar patuh ialah memahami tujuan dan fungsi utama aturan serta hukum itu. Dengan demikian, kehendak Tuhan benar-benar dapat dihayati dan kita hidup di dalam belas kasih serta kepedulian Allah yang Oke, adik-adik di sini ya. Temanya bukan hanya aturan. Dengan menaati Tuhan kita tidak akan tersesat. Nah, di sini dikatakan Matius 12 ayat 7, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, ya. Tapi temanya di sini bagaimana kita menaati aturan. Aturan itu dibuat untuk apa sih? Aturan dibuat untuk apa? Biar tertib. Aturan dibuat untuk apa, Chris? Teratur. Aturan dibuat untuk apa sih? Enggak maksudnya dipatuhi dong. Iya, supaya apa? Supaya apa? Tertib gitulah pokoknya. Aturan dibuat apa? Ya, taat. Audrey? Iya, supaya aman ya. Aturan dibuat untuk pertama aman. Tadi Rafa bilang apa? Tertib. Dari siapa? Teratur. Disiplin.
Karena apa? Seperti kata Rata tadi, aturan itu akan membuat dirimu terbebani. Tapi kalau kita melakukannya tanpa adanya aturan, dengan nggak ada aturan, kita melakukannya dari hati kita, maka apa? Kita akan apa di hati kita? Hah? Senang dong, bukan karena terikat dengan aturan dulu Pak. Nanti aku ini jadi pikiran kita hanya ke aturan terus ya. Di sekolah apa aturan di sekolah apa biasa jangan apa di sekolah biasanya? Apa aturan yang di sekolah biasanya ada? Selain datang tidak terlambat apa lagi? Hah? Nah, seragam lengkap. Kalian seragam lengkap supaya apa sih? Supaya kelihatan apa? Kalau rapi enak nggak dilihat? Enak kan dilihat kan? Daripada nggak rapi kan? Nah, itu terus apa lagi peraturan di sekolah? Hah? Kucir rambut. Nah, kucir rambut. Supaya apa? Supaya jangan kelihatan berantakan. No bully teman. Ada nggak itu peraturan di sekolah? Sekarang kan banyak yang bully-bully kan, tapi biasanya sih di negeri ya, gitu ya. No bully teman. Kalau di sekolah kamu ada bully-bullyan nggak? Enggak. Kamu sekarang masih di grade atau apa? Masih di grade. Ya. Jadi kalau di sekolah nggak ada bully-bullyan, nggak ada ledek-ledekan. Ledek itu bully nggak sih? Hah? Ledek itu bully nggak? Tergantung maksudnya. Maksudnya tergantung dia tuh menanggapinya tuh gimana, kayak lagi bercanda, dia bercanda, kalau bully tergantung. Kayaknya berusaha. Dia nggak mau kalah. Saya tadi udah diingetin. Nah, Nanti aja kita sebenarnya ledek itu termasuk bagian dari bully ya. Gak bagus juga ya ngeledek ya. Ya, tidak ada tergantung. Sebenarnya ngeledek itu juga tidak baik. Itu bikin mental seseorang jadi down. Kamu suka nggak kalau kamu diledek? Suka nggak kamu diledek? Kenapa suka nggak diledek? Dicengin orang suka nggak? Siapa yang suka diledek? Gak ada kan yang suka diledek. Dia yang suka diledek. Senang nggak kalau diledek? Biasa aja. Biasa aja. Nggak, kalau diledek itu juga bagian dari bully ya. Nah, no bully kan di sekolah itu ini sama guru tidak boleh bully ya. Itu juga aturan sekolah. Jadi tema kita, renungan kita hari ini, baiklah kita hidup tidak terikat dengan aturan, tetapi bagaimana kita menjalani hidup kita dengan disiplin, dengan taat. Aturan itu bagus. Supaya apa? Supaya ada batas-batas yang harus kita apa? Ada batas-batas yang perlu kita perhatikan ya. Jadi di SBI apa aturannya? Kalau ke SBI pakai seragam nah itu udah ditetapkan dari SBI. Datang jangan terlambat ya. Itu tadi salah satunya SBI ya. Kalau ke SBI jangan pakai sendal, itu kan? Itu nggak boleh ya. Sendal harus pakai sepatu atau yang tertutup lah. Oke. Ada yang mau ditanya? Nggak ada? Oke, demikian renungan kita hari ini. Silakan berdoa. Sienna kemana nih? Soalnya Sienna kemarin katanya mau datang. Nggak datang juga. Udah, ayo bagi sampai MC hari ini. Dennis, Jane aja. Jane belum. Ayo. Udah pokoknya. Gak ada yang
ya pendidik? Mau ambil kita, siapa yang bisa ambil kita? Kamu nggak ada kita? Nggak boleh. Nggak tahu, tinggal lihat. Coba deh. Oh iya. Hmm. Ini yang main gitar siapa? Danis. Hah? Jin, 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 Jin. Coba dulu. Kakak gak. Apa yang apa? Dia yang bisa main gitar. Nah. Kayak Amin. Udah kamu ini yang kapan? Ini belum mungkin. Oh udah dibuatin. Oh kamu udah dapetin. Iya. Ambil deh. Nah, adik-adik hari Sabtu tugasnya ya akan bercerita di kelas kecil. Kalian siapkan ceritanya dan juga alat peraganya. Ya, kita bercerita di kelas kecil sebentar dan siapkan alat peraganya masing-masing. Nah, ceritanya tentang bebas. Oh, apa yang mau kalian ceritakan? Bebas, ya. Kita Audrey, Eca, kalian akan bercerita di kelas kecil. Siapkan ceritanya, siapkan bahannya. Danis, bebas ceritanya dari Alkitab. Apa ya? Anak yang gila, tahu cerita anak yang gila? Nah, atau Ya, aku tuh kak. cerita Bileam. Dulu kan kalian pernah cerita Bileam kan? Tapi dulu banget sih. Yang Bileam. Terus cerita Adam dan Hawa. Oh, Bisa Adam dan Hawa. Banyak ceritanya. Abraham. Oh itu sekolah minggu apa SBI kak? SBI 1. Kalau sekolah minggu nanti kalian cuma ini doang kayaknya bawa persembahan atau ujian gitu. Nanti juga ada waktunya kalian di sekolah minggu. Ya, oke, silakan. Silakan Jen. apa? Oh si Jen yang main gitar. Berarti yang si Jen. Lagi main gitar. Ini kursi Jen. Kakak kamu lihat bukunya dari kita. Ini kursi Jen. Yeay. Main swasta dong lagunya. Kenapa tuh? Makasih ya. Kayak ada yang musik di sini ya. Ayo Elis. Apa nih? Ya sabar kok. Apa namanya sahabatku atau Mas alumni? Jangan Mas Auli nggak sama Oh kok. iya sahabat aja. Soalnya kita baru. Buset. Dikasih dia lah. Kita harus kelihatan ya. Udah nggak sih? Yes, gitaris. Ayo dong, sapa dong. Siapa teman-teman? Apa sih?
Lagunya? Enggak, musiknya doang. Oh nggak ada, harusnya nama nyanyinya, ada musiknya sih. Lagu Mars SC. Aja. Langsung aja ya. Sahabat. Langsung aja ya. Aja. Hah? Udah. Sayang padaku, aku rindu berjumpa dia. Dia Yesus sahabatku lagi, Yesus sahabatku. Dia sayang padaku, aku rindu berjumpa dia. Dia Yesus sahabatku. Mari, mari ke SBI, Yesus sahabatku. Mari, mari ke SBI, Yesus sahabatku. Mari berbaris siap, mari bernyanyi shalala, bergembira bersama-sama kita semua. Tunjukkan wajah yang ceria, ucapkan salam. Selamat pagi. Hah? Selamat pagi. Bagus banget dikasih Eca. Pagi, J. Ini dong, sama dong kali ini. Pak. Nah, Sena ini kemana sih? Nggak pernah ada ini lagi. Dia masih ada lomba kan? Lembab sih dari situ. Dan yang lagi lagu tema. Tahu lagu temanya nih? Nggak tahu. Enggak. Nggak tahu Pak. Udah kak. Oh, oke. Tapi cuma tahu bagian bawahnya doang. Kami berkumpul memujimu, menyembahmu yang kudus. Kami berkumpul memujimu, menyembahmu yang kudus. Ah, beda. Bisa main Bang? Mana haliluyanya? Kami berkumpul memujimu. Nama judul lagunya apa? Kami berkumpul. Kayaknya aku pernah deh mainin lagu ini. Nah, ini deh. Lupa gue. Dan gitarnya. Iya. Ntar aku lihat dulu. Kami berkumpul. Dari kornya apa ya? Kami berkumpul tuh. Ah, iya. Kami berkumpul memujimu. Kami berkumpul memujimu, menyembahmu yang kudus. Kami berkumpul.
Kak. Udah diam. Bisa kan aku main gitar? Ayo Mas Arum nih. Hah, nggak tahu kan? Adalah pribadi Nggak usah yang koreksi. selalu. Calling dulu Dylan. Kami. Kemarin sih ada- Lagu pilihan dari dia aja Kak. Lagu pilihan buat aja. Jangan baca kitab suci. Kan udah hafal. Jangan dipiaya. Aku tahu. Hari ini kurasa bahagia. Kasih Yesus. Apa lagi? Kasih Yesus. Hari Valentine hari ini berarti Oh, kasih oh, Pak. tahu. Mau apa? Emang kasih siapa mana Jay? Nggak tahu. Mau apa? Oh. KA juga bisa kasih. Gimana sih lupa serang? Kasih Yesus indah indah oh indah Nah ya. oh indah kasih Yesus bisa. Kasih Yesus indah indah. Semangatin dulu dong. Semangat. Bukan ditentukan kok. Kayaknya yang nyemangatin kan. Sobat sumpah lupa. Kasih Yesus. Sama. Ayo unsur apa? Aduh, apa sama kita Kak? Gimana sih? Cepet banget soalnya. Kasih Yesus Sumpah, indah lupa. indah. Nggak usah cepet-cepet, ngomong aja. Hidupnya makasih Yesus indah. Gimana sih, Rob? Strawberry-nya nggak tahu. Main aja biasa sama. Oh indah kasih. Bukan, intronya. Intronya Bapak memang tahu. KA tau nggak? KA S-I-H. Sabar, lagu kasih. Ya, kasih. Lagu. Atau nggak kasih wisnya, kasih sukacita, damai sejahtera, sabar, kebaikan, kesetiaan, kelemah, ingat bunyi. Kalian ini merasa bahagia? Nggak bunyi. Bunyi nggak? Mau bunyi. Nah. Hari ini aja tuh yang paling simpel. Biar bisa di situ. Biar bisa ganti-ganti. Nggak ada. Ya, kasih dong semangat dong aba-aba gimana sih? Apa bawain lagu? Teman-teman tentang hari ini Nyanyikan lagu hari ini kurasa bahagia. Ini 1, 2, 3. hari ini ku rasa bahagia.
Gandengan tangan dalam keadaan dalam satu hati berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kali 3 kali. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat. Terima kasih, Jen. Yeay. Belum. Belum. Masih ada nggak lagunya? Udah nih. Sekarang kita mau duduk. Mari duduk. Mari Mas. Ayo kawan. Jen. Kalau ini kita karena udah datang. Cuma berdua dah. Mana tadi kok? Ayo yang kayak kapalan. Mas ada apa, Mas? Enggak ada belas. Buku tabungannya si Dance kemana ya? Ini gara-gara Dance nih nggak mau tabungannya. Kita kemana kita terus? Terus kalah lagi kan tabungan beli sama kakak. Cuma kamu loh yang beli tabungannya. Yang lain udah pada dibagi tabungan. Apa? Kakak. Oh ya ganti. Nih.
dulu dong kata semangatnya. Kata-kata hari ini. Tos dulu bagus. Belum kata-kata hari ini. Kok bagus? Harus yang berbeda, keren. Good job. Ulang. Kok ini mah? Apa? Luar biasa. Ayo bareng-bareng teman-teman. Masih teman-teman. 1, 2, 3. Gimana sih? Semoga saya terima. Allah pokok ampun dan kebenaran yang nantinya. Yang siapa yang di dalam aku. Yang kebetulan bawah. Sebab di dalam aku kamu tidak rasanya berbuat apa-apa. Apa? Sophie. Udah. Iya, segini aja deh. Oke, Dani, sekarang siapa yang berdoa cerita? Udah. Nah, Rafa, yang kenceng Rafa. Tuhan sekarang dan menyembuhkan firman Tuhan ini untuk supaya kamu bisa mana-mana yang kamu bisa melakukan dalam Yesus Tuhan. Amin. Ya, teman-teman, semua udah dapat ini? Siapa yang belum dapat? Udah dapat belum? Udah dapat. Udah dapat semua. Kamu juga? Udah dapat. Oke. Ya, hari ini pelajaran kita berbicara tentang panggilan gereja. Ya, kita buka dulu di dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai 25. Masih bisa bacakan dengan cahaya ini? Ibrani 10 ayat 19 sampai 25. Sudah, Ibrani 10 ayat 19 sampai yang ke 25. Audrey Sabtu kemarin datang kan? Ya, dibaca satu-satu mulai dari Rafa. Baca Rafa. Jadi saudara-saudara, oleh dari Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam Roh Kudus. Dan ini Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui takbir, yaitu dirinya sendiri. takbir atau tabir? Takbir, takbir. Tabir. Dan kita mempunyai seorang imam agung sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah
janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, ya, adik-adik semuanya, hari ini kita berbicara tentang pelajaran 18 tugas panggilan gereja. Dan di sini kita bisa melihat koinonia. Gereja dipanggil keluar mengerjakan anugerah keselamatan. Visi-misi gereja adalah menjalankan panggilan atau pelayanan dalam rangka mengerjakan keselamatan itu. Apakah panggilan itu? Nah, kalau kita bahas kembali gereja, apa arti gereja? Kecil kali ini usrek. Artinya ya. Apa arti gereja? Dari bahasa Yunani dan bahasa Portugis ya. Iya. Masih ingat ya? Bahasa Yunani Ecclesia. Hah? Nah, udah lupa. Ada yang tahu nih? Ya, dipanggil keluar. Maksudnya kita dipanggil untuk keluar. Sedangkan dari kenapa pakai dinilai? Ya, biar kayak dari sudah kepanasan. Terus bahasa Portugisnya Igreja. Itu adalah orang yang dipanggil dari kegelapan menuju terang Tuhan. Nah, hari ini dirangkum istilah martikop, yaitu marturia, diakonia, koinonia, dan bedogegia. Sesungguhnya panggilan ini, martikop ini merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, saling terikat dalam penerapannya. Pada sesi ini kita mempelajari koinonia. Nanti kita akan bahas tentang ini pada materinya. Tapi hari ini kita fokus kepada koinonia. Bahasa Yunani telah berbicara tentang persekutuan. Artinya persekutuan dengan partisipasi. Gereja adalah hidup. Gereja yang hidup adalah gereja yang bersekutu. Setiap warga jemaat dipanggil untuk menciptakan persekutuan dalam kehidupan berjemaat, menggambarkan terhadap sebuah persekutuan. Misalnya, di sini sudah dijelaskan bagaimana peran gereja dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Jadi perlu ya digarisbawahi bahwa koinonia itu apa? Nanti di sini kakak tanya satu-satu atau menjelaskan satu-satu tentang materi koinonia. Tadi pembahasannya adalah berawal dari sebuah gereja. Gereja ini adalah dipanggil dari kegelapan menuju terang Tuhan, atau dalam bahasa Eklesia keluar, ya kan? Explore diri. Jadi kita sebenarnya adalah keluar. Dan kalau kita bisa melihat siapakah gereja? Gereja bukanlah gedungnya, tetapi siapa? Orangnya. Aku gereja, kamu gereja. Dan tugas gereja di sini disebutkan ada beberapa tugas gereja. Ada berapa? Ada 4 tugas gereja. Marturia, diakonia, koinonia, dan pedagogia. Ya. Tapi hari ini kita membahas tentang apa tadi? Koinonia. Ya. Saya katakan dalam bahasa Yunani koinonia itu yang disebut dengan persekutuan. Jelas ya? Jadi koinonia itu apa? Persekutuan atau perkumpulan, atau disebut dengan ibadah. Perkumpulan, persekutuan, ibadah. Dengan orang yang berkumpul untuk memuji dan memuliakan Tuhan, bersekutu. Dan mereka adalah keluarga jemaat yang dipanggil untuk menciptakan persekutuan dalam kehidupan berjemaat. Nah, persekutuan itu seperti apa sih? Persekutuan itu apakah hanya di gereja doang beribadah? Coba disebutkan satu-satu persekutuan yang kamu tahu, satu aja. Selain di gereja, persekutuan apa ada? Komisi apa?
Komisi anak itu beda, itu sekolah minggu gitu, SBI gitu loh. Di sekolah ada persekutuan atau perkumpulan perhimpunan. Keluarga, ya di keluarga juga, jadi ada rumah doa, ada perkumpulan atau persekutuan. Apalagi tangga. Ada nggak perkumpulan persekutuan antar desa? Kalau Batak biasanya tuh antar marga, antar apa lagi? Begitu namanya. Apa? Yang melakukan yang disebut koinonia. Di mana? Yang kamu tahu atau yang pernah kamu ikuti? Persekutuan apa? Perkumpulan apa? Perhimpunan. Ada. Di sekolah ada nggak sih kegiatan rohani? Ada nggak? Progres Iya, kamu swasta atau negeri? Orang Katolik. Kalau progres itu Katolik apa namanya? Katolik ada dong pasti. Ibadah kalau biasanya mau pasca ada mulai dari Senin, Selasa, Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Ceria. Sabtunya apa sih? Sabtu Suci, Minggu Sunyi, baru Minggu Pasca. Mulai dari Rabu ya itu ya. Senin Selasa ada nggak sih? Mulai dari Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, Minggu Pasca. Nah itulah berarti di sekolah pasti ada kan untuk persekutuan itu. Nah kita akan bahas di sini ada beberapa contohnya di Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 memberikan penekanan kepada kita tentang apa yang harus terjadi dalam sebuah persekutuan, yaitu setiap pribadi saling memperhatikan, saling mendorong dalam pekerjaan baik dan saling menasehati. Jadi sebenarnya dalam persekutuan itu, kalau kita bicara dalam persekutuan, dalam ibadah, dalam perhimpunan itu bukan hanya ada pujian atau penyembahan atau bernyanyi saja, tapi misalnya dikatakan mereka bersekutu itu saling memperhatikan. Sama saling memperhatikan. Hah? Enggak, saya lebih bagus coba semua. Ya, saling memperhatikan. Tahu nggak saling memperhatikan gimana? Saling memperhatikan itu diri kan? Berarti saling memperhatikan. Perhatiin gitu dipotokin. Hah? Serem. Kalau memperhatikan itu gimana? Gimana? Contohnya kalau Eca dia nggak bawa Alkitab, Eca, apa yang Alkitab bawa nih? Gitu diperhatiin namanya, ya nggak? Kalau Eca nggak punya pulpen kasih gitu. Atau pas cerita Eca main HP diperhatiin, Eca kalau lagi cerita nggak boleh main HP. Itu contoh ya. Gitu. Atau Audrey kalau lagi cerita harus senyum gitu, nggak boleh merenung. Contoh, itu ya, saling memperhatikan dalam koinonia, dalam perhimpunan, dalam ibadah, dalam persekutuan itu disampaikan saling memperhatikan, saling mendorong. Gimana itu? Jadi saling mendorong, mendorong ini. Ini nggak sih? Saling mendorong gimana itu? Dennis, dalam koinonia, dalam persekutuan itu saling mendorong, saling support, saling memotivasi, saling menguatkan gitu ya, mendorong temannya supaya maju. Yuk semangat, ibarat gitu. Terus dalam pekerjaan yang saling menasehati. Menasehati itu gimana? Jen? Nasihati. Ya dikasih tahu, dikasih kata-kata. Ya dikasih tahu, dikasih kata-kata. Tulis kata-kata terus dikasih gitu. Enggak, maksudnya kayak bilangin gitu kayak gini. Dikasih tahu hal yang benar ya. Nasihat itu adalah hal yang benar, bukan hal yang buruk. Kalau hal yang buruk itu bukan nasihat. Itu kalau hal yang buruk namanya apa? Sesat. Nah, sesat. Kalau hal yang baik berarti itu namanya memotivasi,
Tuhan aja gitu. Rajin amat kayak pendeta. Pernah nggak di sini diledekin karena rajin ke gereja sama temennya? Ntar lama-lama tubuh saya kalau di sini tuh kalau rajin ke gereja. Nah ya, jadi kata-kata motivasi. Next selanjutnya adalah Mazmur 133. Memberikan gambaran yang menarik untuk melukiskan keindahan sebuah persekutuan. Bagi pemazmur, persekutuan yang indah itu diibaratkan seperti embun dan minyak, namun dapat memberikan kesegaran kepada tanaman di pagi hari dan kesuburan pada tanah. Sedangkan minyak dalam tradisi Alkitab sering dipakai untuk pengudusan seseorang. Dengan demikian, persekutuan yang baik akan membuat setiap orang di dalamnya merasakan ikatan persaudaraan yang erat, saling mengasihi dan saling mendorong untuk berbuat baik. Ada lagunya tuh, ada 2 lagu. Ada yang tahu nggak? Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Tahu nggak? Ada satu lagi kayaknya hampir sama gitu. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun dan seperti minyak di kepala anu kejanggutan jubahnya turun. Jangan dilanjutin, nanti suara kalian selalu lagu ini. Nanti kalian terpesona. Nah, di situ dikatakan di dalam Mazmur 133 ini menceritakan bahwa dalam persekutuan, dalam koinonia, dalam perkumpulan itu ada ikatan persaudaraan yang erat, saling mengasihi, saling mendorong dan saling berbuat baik. Kalau firman Tuhan katakan saling memberi hormat, bukan saling ledek-ledekan. Itu ya dalam perkumpulan persekutuan itu. Jadi perkumpulan atau persekutuan dibentuk bentuk apa? Kalau ada perkumpulan, persekutuan, perhimpunan dilakukan, tujuannya apa sih? Saling mendorong. Ya, ada perkumpulan, persekutuan, ada ibadah, tujuannya apa? Saling mengasihi. Perkumpulan, persekutuan, ibadah, tujuannya apa? Menambah relasi. Meca? Kalau ada perkumpulan, persekutuan, koinonia, tujuannya apa? Nah, mendekatkan diri ke sesama. Audrey? Biar saling memperhatikan. Kita? Mendapatkan ini dan itu. Apa ya? Mendapatkan ini dan itu. Enggak, biar sama-sama saling bantu, saling mendorong, itulah menguatkan. Saling mendorong. Kalau belum jatuh didorong, belum jatuh gitu. Nah ya, saling mendorong, saling menguatkan, saling menopang. Nah, itulah yang disampaikan dalam Mazmur juga, bahwa persekutuan itu ada gunanya, ada manfaatnya supaya kita satu sama lain saling mengenal, terus saling menguatkan, saling mencari solusi, saling curhat, gitu ya kan. Kita ada persekutuan. Terus akhirnya di sini kalau ada persekutuan biasanya kan pasti kalau ada temannya pasti akan lebih nyaman, akan lebih senang. Tapi kalau ada temannya kayak sendiri kayak nggak seru ya. Tapi kalau ada yang memperhatikan itu akan lebih baik. Next, persekutuan yang baik juga membuat orang yang ada dalamnya tidak merasa sendiri ketika yang berada dalam pergumulan. Persekutuan yang baik juga mendorong setiap orang untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, persekutuan yang baik itu sebenarnya dikatakan di sana supaya apa? Supaya kita bisa berbagi atau bersaksi, menyampaikan pergumulan, dia kita dalam doa. Jadi support, didukung dalam doa. Terus
berkumpul di sini supaya Danis doang deh yang bertumbuh. Kita kagak usah Danis doang yang bisa gitu ya kan. Pokoknya tiap minggu Danis yang PR, setuju? Enggak. Berarti bukan cuma Danis yang bertumbuh, jadi semuanya harus bertumbuh, semuanya harus bisa. Dapat berkah bersama. Dapat berkah bersama itu gimana sih? Saya tahu nggak? Mendapatkan berkat bersama. Sama dapat berkat. Artinya apa? Jen. Ya, pokoknya kalau kita dari SPI sama-sama diberkati, kalau kita di SPI semuanya sama nih, sama-sama dengerin cerita yang sama, sama-sama bernyanyi nyanyi yang sama, dan kalau makan juga makan bersama. Gitu ya kan? Pernah nggak sih kita kalau makan, oh ini dapat pizza, ini KFC, ini McDonald, kan enggak? Beda-beda. Kayaknya sama deh ya kan? Yang berkat jasmani dan berkat rohaninya itu sama. Gitu, sama kita merasakannya tanpa syarat. Everybody are welcome. Nah, tanpa syarat artinya adalah semua orang berhak untuk datang kepada persekutuan itu. Ya nggak sih? Ya, kalau persekutuan remaja, kalau ada orang baru dilarang masuk nggak atau dipersilahkan? Hah? Kayaknya kamu nggak pernah saya lihat, nggak boleh gitu nggak sih? Enggak, pasti kalau Danis pasti sangis ada anak baru tuh gitu. Danis samperin Danis, salam dulu Danis gitu. Ajak ngobrol dulu, pasti disambut tanpa syarat. Enggak ngisi formulir dulu kan? Ngisi formulir enggak kalau mau ikut ibadah? Enggak tahu, jadi ragu. Kalau ada orang baru isi formulir, tunggu dulu, bentar, jangan masuk dulu. Isi formulir, gitu enggak? Contohnya nanti Jen bawa teman gitu ya kan, tetangganya mungkin atau teman sekolahnya mau ibadah korem, di isi formulir dulu atau diwawancarain dulu nggak? Ada syaratnya nggak? Ada, ya kan? Pasti semuanya bisa masuk atau bisa beribadah. Memberi daripada menuntut. Nah, kita sebenarnya kalau dalam persekutuan koinonia itu berbicara tentang kita memberi diri dalam pelayanan gitu kan, belajar ikhlas, belajar tulus. Jadi nggak nuntut apa sih yang Koren kasih ke saya, apa sih keuntungannya saya mengikuti Koren kayak gitu. Tapi apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya perbuat, apa yang bisa untuk memberkati persekutuan ini. Ya mungkin kita ngambil bagian jadi pelayanan, kita WL, kita terima tamu, atau kita memberikan kesaksian, atau kita bantu-bantu dekorasi gitu ya kan. Sudah ada bagian-bagiannya kan, Danis? Nah itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ada apa? Udah selesai. Ya, ada kesetaraan juga. Nah, itu teman-teman ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang mau bertanya, berarti kayak saya tanya atau menjelaskan satu-satu. Coba nih dimulai dari kita. Dalam pembelajaran kita hari ini berbicara tentang koinonia. Apa sih koinonia? Persekutuan yang kamu tahu. Audrey, apa yang kamu tahu tentang penjelasan koinonia? Oke, itu koinonia yang kita pahami. Eca, yang kamu tahu tentang koinonia apa sih? Oke, Jen? Oke. Nih kalau ada anak-anak tiba-tiba cukup datang sama Danis, Mas Danis, koinonia
kami lagi belajar nih. Jadi adik, koinonia itu adalah apa? Persekutuan atau pergumulan. Jadi kamu ngejelasinnya apa sih kada Mas Dani? Persekutuan atau pergumulan. Itu dah. Salah satu contohnya itu saling mendorong, saling menguatkan, saling mengasihi, Di mana itu Mas Denis? berbuat baik kepada orang-orang sekitar bersama persekutuan itu sendiri. Ini persekutuannya di mana? Kayak mengikuti ibadah di gereja. Kalau ada di rumah kami kumpul-kumpul ibadah gitu itu bisa koinonia enggak? Bisa lewat keluarga. Kok bisa? Kok bisa kok? Kok bisa Mas Denis? Bisa. Bisa aja gitu. Oke. Nih sekarang lagi nih ada cewek cantik menghampiri Rafa nanya gitu kan. Bang Rafa, koinonia itu apa sih? Kami lagi ada tugas nih. Kamu ngejelasinnya gimana? Sini. Gitu dong. Terus dijelasin. Ngomongnya gimana tuh? Supaya dia ngerti. Ya cantik. Betul semua. Hah? Persekutuan bisa di mana aja. Ya. Kan ditanya nih sama kamu. Coba dong jelasin koinonia apa sih, kan lagi ada tugas nih. Aku bilangnya apa? Terus kamu bilang apa? Adek, koinonia itu adalah itu dong harusnya. Nah, koinonia Koinonia itu ribet deh. jadi persekutuan itu bisa di gereja, di rumah, di sekolah. Kalau memang di persekutuan bisa dibilang buat itu dibilang persekutuan. Oke teman-teman, berarti harapan kakak, harapan kita semua kita udah mengerti ya apa itu tugas panggilan gereja, yaitu koinonia, beribadah, bersekutu, berkumpul. Nah, aktivitas atau proyek penerapan, apa bedanya persekutuan dengan anggota suatu klub? Tuh ada di sini. Sama klub. Iya. Versus persekutuan dengan anggota geng. Ada di sini nggak punya geng? Atau circle? Ada nggak di sini yang punya circle? Siapa namanya ini? Kita punya geng nggak? Audrey punya geng. Eca, Jen, Danis, Rafa. Emang istilah sekarang apa sih namanya? Emang geng? Geng atau circle atau bestie? Ya kan kalau Rafa ketemu sama Danis bestie. Oh enggak ya. Berarti istilahnya sekarang apa? Circle. Yang lebih familiar ya. Kalau dulu kan bilangnya geng, itu geng aku tuh. Si paling jago. Punya geng atau apa lagi namanya itu? Kalau zaman sekolah apa sih? Geng ya? Zaman dulu, zaman sekarang namanya circle atau bestie. Caranya Mau deh. Nah, sekarang perbedaannya apa sama persekutuan? Sama nggak sih? Geng sama persekutuan? Beda. Bedanya apa? Kalau klub Kalau klub atau circle atau geng itu kenapa nggak dibilang persekutuan? Bedanya apa? masih pelak. Ayo. Ayo, Jen. Kalau persekutuan mungkin itu ya nggak tahu sih sebenarnya benar apa enggak ya. Tapi kayaknya kalau dalam persekutuan itu kayaknya tinggal mungkin di dalam Tuhan gitu ya. Kalau klub tuh mungkin apa ya? Mungkin ya gitu deh. Kayak mungkin Mungkin. Kok dari tadi mungkin? Mungkin. ya mungkin klub tuh kayak
itu apa? Udah jelas, nggak perlu tanya lagi. Circle, geng, atau bestie. Kenapa disebut berbeda dengan koinonia? Karena kalau circle belum tentu dapat berkat. dapat berkat, bisa jadi dapat kutuk ya. Karena ngomongin orang, ya nggak sih? Karena bisa jadi circle itu dapat penyakit karena main game seharian, gitu contohnya. Rafa, bedanya apa? Kalau menurut aku nggak beda, Kak. Hah? Kalau menurut aku nggak beda, Kak. Nggak beda, berarti sama. Kalau nggak beda berarti sama dong, ya nggak sih? Maksud itu kayak persekutuan itu bisa dilakukan dalam circle pertemanan juga. Diem nggak? Tapi ada perbedaannya. Nah, Apa perbedaannya, Raf? koinonia itu beda dengan klub. Oh, Anggota klub apa bedanya? Ya intinya gini sih, kamu kan punya geng atau punya klub atau punya circle. Nah kalau persekutuan kan jelas nih, kita mau ngapain nih? Yuk kita mau bikin bagi-bagi ini, berbagi, atau kita berdoa, yuk kita kesaksian. Tapi kalau circle kan nggak seperti itu konsepnya. Lu cuman ketemu si Elo, hahaha ini gitu ya kan. Terus tiba-tiba main game, gitu ya kan, atau main bola. Yang penting udah nggak ada tujuan saling memotivasi, malah kita bisa jadi musuh gitu ya kan, tonjok-tonjokan, kayak gitu sih. Mau klub juga pun atau kelabi nih kayak gitu zaman sekarang kan, mereka itu memuaskan hasratnya saja supaya daripada di rumah bosan, bete gitu ya kan. Mama sama papa nggak enak diajak ngobrol, akhirnya punya pergi ke klub atau punya ke circle gitu sih ke depannya. Dan circle itu tidak selalu hal positif yang dilakukan di sana seperti tema tadi. Ketika kumpul biasanya ngapa? Ngegibah, ya nggak sih? Ini cowok-cowok pernah nggak ngomongin orang? Pernah nggak? Atau kalau ketemu, tambah Mas Danis, aku baru baca Alkitab loh, keren banget loh, Yusuf gue baca keren banget, gila, kok bisa ya? Ngomongin firman Tuhan terus, itu nggak sih? Pernah nggak kayak gitu? bisa jadi. Bisa jadi, bohong. Kalau Audrey, apa tuh kalau klub, circle, bestie, bedanya? Beda fokusnya sih, Kak. Kalau persekutuan fokusnya kayak di doa sama ibadah sama Tuhan. Kalau di situ kan biasanya kayak fokusnya tentang kehidupan sehari-hari, sekitar Tuhan. Oke, ya, nah gitu ya, jadi beda ya. Kalau kita ketemu itu maksudnya bisa ketemu tanpa perencanaan, kita bisa bermain tanpa perencanaan, tapi semuanya bisa berjalan. Dan itu tidak selalu positif, kadang ada negatif. Tapi kalau dalam persekutuan itu sudah positif, gitu ya kan. Yuk kita ibadah yuk, gitu ya kan. Terus tiba-tiba kalian ngapain tuh? Ngeparty, kan nggak mungkin. Ibadah atau bersekutu berarti itu adalah hal yang positif. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Sekarang dikasih waktu 1 menit untuk menuliskan di kertas evaluasi. Yuk ditulis apa yang kalian dapat, terus di situ nggak usah ciplak. Koinonia itu menurut saya adalah tulis di situ. Koinonia itu berbeda loh sama klub. Kalau koinonia biasanya sama kayak yang bilang Audrey ya, berbeda dengan klub, itu beda dengan fokusnya. Kalau koinonia itu fokusnya itu ke Tuhan, bagaimana dalam kelompok itu bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Nah kalau klub biasanya itu fokusnya ke hal-hal duniawi biasanya. Bagaimana tentang klub itu berbicara tentang kegiatan sehari-hari, pokoknya dia fokusnya tentang hal-hal duniawi. Itu kalau klub. Oke. Ayo 1 menit lagi Kak Enos cek apa yang kalian tulis. Habis itu kita berdoa nanti kita foto bareng dulu ya, nunjukin coklat-coklatnya. Mohon maaf coklatnya kayaknya habis diambil dari kulkas jadi Tulis bekunya nggak matang. Dan silakan berdoa dalam makanan di bawah.
ini buat Kak Duma. Nah, setuju. Nah, di situ nanti kita foto coklat sos. Sudah? Ada ambil dan kalau sama itu tuh aja itu di sini tadi apa yang bilang. Oh, nih bikinnya lama nih. Beda fokus, beda ini. Beda tujuannya. Kalau ininya kan beda. Udah semua kan dapat beng-beng. Beng 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 beng. Beng 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 beng. Thank you. Beng 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 beng. Beng 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 Ya, beng. di sini kita foto. Ada lagi yang membawa coklat tapi belum dibagi. Soalnya tadi dari nanyain, kok ceweknya nggak ada yang kasih coklat sama aku katanya gitu. Ayo, cewek. Tadi Danis mengharap loh, mas ada yang dari luar kasih perhatian di sini kok aku nggak diperhatiin gitu. Emang aku selama ini apaan? Asik. Nah, sabar ya Danis. Ya kakaknya udah 100, mau saya coba lagi. Satu menit lagi. Kalau sudah, biar saya cek. Makan. Dek, biar berdoa ambil makan kita ke bawah. Sudah. Udah belum? Coba aku baca dulu. Oke. Tentu memiliki tujuan yang sama. Anak yang sama. Teman memiliki tujuan yang sama. Kok macet sih? Gak ikhlas nih si Nanisnya. Udah habis tuh. Ini gak ikhlas. Ini mana nih? Udah simpan ya, udah gak apa-apa. Udah simpan. Mana bolpennya nih? Sendiri aja tangan. Nah, kita lakukan nih.
Jangan lupa nanti diingetin kita foto ya guys. Lagi Kak Enos simpan dulu. Dani sono. Kado udah ke bawah. Siapa tadi? Dani atau apa? Ayo cepetan. Masa kadonya udah nyampe kalian baru ini OTW. Ya lupa waktu kembali gitar. Sana aja deh. Nah, adik-adik sekarang subscribe dulu tuh. Aku kirim dulu ya. YouTube kok. Lagi bikin channel. Dibantu subscribe ya. Coba buka dulu. Pastiin di subscribe. Apaan? Gitu. Udah, notifnya Kak Enos. Oh, Enggak, ini itu baru. Berkiprah. Enggak buka di grup. Di grup. Nah, oh. Ini Nah, coba. asik, pejuang sejati karya. Idi pejuang Idi. sejati.
kita foto sama makanannya juga atau ya. Itu masih zaman kan? Itu udah basi. TikTok lah. TikTok sekarang ya? Iya. Iya benar. Aku udah ada TikTok tapi baru bikin tapi nggak ngerti. Kakak ada TikTok, cuma nggak pernah pakai. Bulan kemarin. Ih, udah gongsi paca ya? Siapa ini si gongsi paca ini? Ini di apa sih? Staples ya? Tidak, Mbak. Oh, Iya, ini. ini dulu. Iya, keren. Nah, banyak banget ini. Satu orang dua. Satu orang dua ini. Ayo kak, kita foto langsung pakai itu juga. Yang ini aja langsung. Ayo, kita pakai itu aja. Sama coklatnya. Kita undang tetangga nggak untuk fotoin kita. Siapa lah yang bisa undang yang nunjukin kita? Siapa? Ayo guys, Lempar. selfie dulu selfie kalau gini. Bisa nggak dua satu orang? Nggak tahu. Sampai mau. Ayo fotoin dulu coklat. Nih. Ayo foto dulu. Ini sama ininya juga. Iya lah. Nih kamu saya ikut foto nggak? Oh ya udah. Kamu yang mana? Dah. Ayo kita foto dulu. Jadi belum sama ini. Meja. Mau? Nih. Ini mau nggak? Nggak enak. Nih. Enggak, nih nanti baunya nih. Ayo. Udah pakai ambil dua. Itu nanti buat mami. Ayo, foto dulu. Kamu ikut nggak? Dah. Dua. Ikut foto nggak? Kita berdiri aja, berdiri guys. Ini guys, coklatnya coklat. Cepetan guys. Kamu ikut foto, baru nanti kamu pergi ya. Kamu mau pergi? Enggak, maksudnya kan kita foto kelas. Tapi dia nebeng dulu nebeng. Ayo guys. Coklatnya ditunjukin dong. Ada lagi yang bawa coklat tapi belum dibagi. Ada aja dibawa daripada dibawa pulang. Ada nggak? Yeay, Audrey bawa coklat. Bawa berapa buat apa? Oh, kirain ada apa? Jangan kapibaranya jangan rusak nanti. Nggak apa-apa, kapibaranya nggak gitu. Ayo, Kenapa? coklatnya tunjukin, kapibaranya jangan disentuh. Nanti nangis kapibaranya. Udah nanti papi jagain deh. Ayo cepetan. Kita berdiri aja Ini semuanya. dong, kayak gini dong. Wah bawa itu juga. Kayaknya agak rapetan dikit deh. Kayaknya kamu gini deh. Mau gini. Nah gitu, cakep. 1, 2, 3, go. Emang Senyum. 1, 2, 3. 1, 2, 3 lagi. Maju ke depan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sarangeo. Bisa gitu dong. 1, 2, 3. Tunjuk kamera. Banyak banget nih. dah. Oke, Cece. Kelas kita belum. Ah, udah lah, nggak apa-apa. Oh nggak usah. Ini balikin nih. Sama sekali. Ini yang sulit nih. Sendoknya nih. Ini sendok. Pakai tangan gua boleh. Siapa yang makan? Sendoknya kurang. Enggak, itu banyak kok, itu berapa sampai? Gue jadi enak nih. Ya.
belum? Udah. Oh, udah. Gue mau ikut ekor ya latihan. Japin. Oke. Besok jam berapa sih? Terus mau digabung? Lo ada nis? Baik Kak. Makanan si Jenny lagi Kurang parah. ngerti. Iya. Banyak banget. Ini nggak mau dibawa sama dia, bawa adiknya. Bawa adiknya dia. Oh, udah langsung pulang nih. Ada acara. Kasih ya, ngomongin. Ini saya komentar ya. Oke. Cuma beda. Cuma beda. Gua dulu cuma. Ini buat si Rafa 4 ini kurangin. Nanti juga bareng aja. Oke. Berbagi. Gua Coklat. di rumah coba.
memperkenalkan